Baiklah, kita masuki kepada tugas yang pertama, yaitu pembuatan program GUI dengan NetBeans, Java Beans. Baiklah, di sini program yang saya buat atau aplikasi yang saya buat yaitu berupa game sederhana, snake game, game ular. Yang mana di game ular ini terdapat 4 kelas, yaitu food, bahasa Indonesianya makanan, kemudian game, permainan, dan grafik. Semua shortcut ini saya dapatkan dari Google ya atau internet. Kemudian di sini ada juga main. Setelah shortcut ini saya dapatkan dari Google, kemudian saya coba untuk pelajari serta saya pahami. Kemudian untuk pada grafik ini terdapat beberapa konsep-konsep PBO. Terdapat konsep inheritance di sini yang mana terlihat pada public class extend gpanel. Sedangkan extend merupakan konsep pewarisan. Kemudian terdapat konsep encapsulation atau enkapsulasi. Di sini ada snack post x, snack post y yang terdapat pada kelas food, yaitu setter dan getter, yang mana setter dan getter digunakan dalam encapsulation. Kemudian ada juga sebuah abstraction di sini. Terdapat di metode start, kemudian pen move, eat food, span food, serta yang belum kita pelajari di sini di setengah semester ini yaitu method action format, yaitu sini yang belum dipelajari pada tengah semester ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit maksud dari codingan ini. Yang pertama itu di sini terdapat import. Sama kita tahu bahwa import digunakan untuk memuat kelas maupun package yang ingin kita masukkan ke dalam program. Kemudian di sini ada static final integer, yang mana nilai tidak akan berubah selama program dijalankan. Di sini ada lebar ya untuk ditampilkan pada game nanti, lebarnya 136, kemudian ada tinggi height 140. Kemudian ini tick size ya. Text size atau yang merah dan biru ini. Kemudian banyak lagi di sini ada font untuk tulisannya. Kemudian di sini ada tadi public graphic untuk mengatur semua bentuk dari tampilan. Kemudian untuk program mulai di sini board size ini tampilannya. Snake length, panjang ular kita bikin 5 di sini. Dan untuk dari 0 ya, directionnya R. Kemudian movingnya true atau bisa bergerak ya. Dan timernya dimulai. Dan di sini ada override ya, di sini override konsep PBO juga. Di sini ada juga override. Di sini terdapat biru untuk makanannya. Di sini kita lihat bahwa makanannya berwarna biru di sini. Dan untuk warna ularnya terdapat warna merah sini. Merah, dengan juga tulisannya juga merah sini ya teman-teman. Di sini set color ya, dan panjang dari ularnya akan bertambah dari sini. Untuk integer di sini ada juga if else ya. Di sini terdapat integer jika nanti si ular memakan si biru akan menambah panjangnya snake length. Kemudian di sini jika ular menyentuh tubuhnya ataupun dinding daripada
grafik tadi, maka permainan akan berakhir, akan muncul pesan permainan berakhir, skor dihitung dari makan dari apa tadi, makanan yang bulat tadi yang biru. Kemudian ini ada kodingan untuk pergerakan, U artinya berdiri kanan kiri ya. Down bawah, L kiri, R kanan, sesuai dengan kodingan ini. Ada makanan, ada kodingan untuk memakan, collision test ya. Kemudian di sini ada import lagi, dan juga di sini ada pewarisan lagi, JFrame ya. JFrame kita tahu itu untuk frame ya, frame from untuk gateway. Di sini ada kelas game. Di sini kelas game yang berisi grafik, namanya Snake Game, ada pack, default close, exit close, set resistable ya, tidak bisa kita berbesar apanya nanti. Kemudian visible, terlihatnya true, active null atau kosong ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Dan untuk mainnya di sini, untuk menjalankan semua kelas-kelas di sini, kita menggunakan di sini public static void main game ya. Kita panggil semua fungsi yang ada di game ini. Dan mana game ini menggunakan pewarisan grafik di sini ya, pewarisan, sehingga semua program di sini akan berjalan. Dan ketika kita jalankan program, maka akan terlampak seperti ini. Dan setiap kita memakan, maka panjang dari ularnya akan bertambah. Bisa terlihat di sini. Kecepatannya juga diatur di sini ya, 150 untuk delay-nya. Untuk kecepatannya 150 second. Jika kita gagal menyentuh dinding ini atau menyentuh tubuh dari ular, maka permainan berakhir. Skor saya 6, berarti saya sudah memakan 6 buah yang biru bulat-bulat tadi ya. Oke, demikianlah program Snake Game, yang mana di sini tidak menggunakan GUI frame from, tapi menggunakan extend sini ya. Extend JFrame di sini. JFrame yang mana itu untuk mengakses GUI. Inheritance atau pewarisan adalah satu konsep dalam OOP, Object Oriented Programming, yang memungkinkan subclass atau child class mewarisi atribut dan metode dari superclass atau parent class. Dalam inheritance, subclass memiliki kemampuan untuk mengakses atribut dan metode yang ada di superclass dan dapat menambah atribut dan metode baru atau mengubah metode yang sudah ada di superclass. Superclass atau parent class adalah kelas yang memiliki atribut dan metode yang diwariskan ke subclass. Subclass atau child class adalah kelas yang mewarisi atribut dan metode dari superclass, serta memiliki atribut dan metode tambahan. Ketika sebuah kelas diwariskan dari kelas lain, kelas yang diwariskan akan memiliki semua atribut dan metode dari kelas yang diwariskan, ditambah dengan atribut dan metodenya sendiri. Keuntungan dari penggunaan inheritance adalah mengurangi duplikasi kode pada program. Dengan menggunakan inheritance, kita dapat membuat superclass yang berisi atribut dan metode yang umum digunakan oleh beberapa subclass, sehingga kita tidak perlu menuliskan kembali atribut dan metode yang sama pada setiap subclass. Selain itu, inheritance juga dapat meningkatkan fleksibilitas program karena kita dapat dengan mudah mengubah dan memperbarui atribut dan metode pada superclass, sehingga seluruh subclass yang mewarisi atribut dan metode tersebut akan terpengaruh. Di dalam contoh program ini,
di dalam kelas mobil merupakan subkelas dari kendaraan yang mana dalam kelas mobil ini kita hanya menambahkan atribut merek dan warna dengan variabel string. Namun, kelas mobil tetap dapat mengakses atribut nama dan jumlah roda yang diwarisi dari kelas kendaraan. Nama dan jumlah roda. Dengan demikian, dengan melakukan konsep inheritance, kita bisa membuat program yang lebih efisien dan mudah diatur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pemrograman berorientasi objek selanjutnya, yaitu konstruktor. Konstruktor di Java adalah sebuah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek yang baru dibuat dari suatu kelas. Konstruktor dijalankan secara otomatis ketika objek dibuat dan digunakan untuk menentukan nilai awal dari variabel-variabel yang terdapat pada objek tersebut. Secara umum, konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya dan tidak memiliki nilai balik, return value. Konstruktor dapat memiliki parameter atau tidak bergantung pada kebutuhan kelas yang dibuat. Dalam program ini, terdapat kelas mobil yang memiliki 3 atribut, yaitu merek, warna, tahun produksi. Kelas mobil juga memiliki konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek mobil dibuat. Konstruktor pada kelas mobil memiliki 3 parameter, yaitu merek, warna, dan tahun produksi. Di dalam konstruktor ini, nilai parameter di-assign ke atribut yang sesuai dengan menggunakan this keyword. Dan pada program utama main, terdapat 2 objek yang dibuat, yaitu mobil 1 dan juga mobil 2. Dengan menggunakan konstruktor yang sudah dibuat pada kelas mobil. Setelah objek dibuat, metode info dipanggil untuk menampilkan informasi mobil yang sudah diisi di atribut. Di sini mobil 1, mobil 2. Di sini kita lihat ada mobil dengan warna mobil yang berisikan parameter merek, kemudian dengan warna plus warna, parameter warna sama dengan warna, kemudian diproduksi pada tahun plus tahun produksi. Parameter di konstruktor tahun produksi sama dengan tahun produksi. Kemudian pada main, tempatnya terhapus ini. Ya, kemudian pada mobil info akan dipanggil parameter-parameter tersebut. Info mobil info 1. Maka ketika kita menjalankan program di sini, maka mobil Avanza dengan warna hitam diproduksi pada tahun 2015 yang terdapat pada objek pertama, yaitu Avanza warna hitam tahun produksi 2015 yang menggunakan ini public void info untuk pemanggilan parameter konstruktor di atas. Keuntungan menggunakan konstruktor adalah kita dapat menginisialisasi nilai atribut objek ketika objek dibuat sehingga objek tersebut langsung siap digunakan. Dalam contoh program di sini, saat objek mobil dibuat, nilai atribut warna dan tahun produksi sudah langsung diisi dengan nilai yang diinput pada saat pembuatan objek di sini.
Dengan menggunakan konstruktor, kita juga dapat membuat konstruktor dengan berbagai macam parameter sesuai kebutuhan, sehingga kita dapat membuat objek dengan nilai atribut yang berbeda-beda. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar pemrograman berorientasi objek, yaitu encapsulation. Encapsulation pada pemrograman berorientasi objek adalah salah satu konsep dasar yang digunakan untuk menjaga keamanan dan integritas data pada suatu objek. Konsep ini mengizinkan kita untuk mengakses ke variabel dan metode pada satu objek dengan tujuan agar data pada objek tersebut hanya dapat diakses atau diubah dengan cara yang telah ditentukan dan tidak dapat diakses dengan cara-cara yang sembarangan. Pada PBO, sebuah objek dapat memiliki variabel dan metode. Variabel merupakan sebuah data atau informasi pada objek, sedangkan metode adalah sebuah tindakan atau aksi yang dapat dilakukan pada objek. Variabel dan metode pada suatu objek dapat memiliki 3 jenis akses, yaitu yang pertama public, private, dan protected. Variabel atau metode yang memiliki akses public dapat diakses di luar objek dan kelas, sehingga bisa diakses oleh objek atau kelas lain. Sedangkan variabel atau metode yang memiliki akses private hanya dapat diakses oleh objek atau kelas yang sama, sehingga tidak dapat diakses oleh objek atau kelas lain. Sementara itu, variabel atau metode yang memiliki akses protected dapat diakses oleh objek atau kelas yang sama atau kelas turunannya. Dan kali ini saya membuat program yaitu kelas student dengan akses private dan variabel string name, integer age, dan string student nama variabel student ID. Pada program ini, penggunaan metode setName, setAge, dan setStudentID digunakan untuk mengubah nilai pada variabel private objek student 1. Dan get age, get name, dan get student ID digunakan untuk mengambil nilai pada main student 1. Hal ini tentu sudah menerapkan implementasi dari konsep encapsulation, yang mana variabel atau objek dibungkus atau dikapsulkan dengan hanya dapat diakses melalui metode setter dan getter. Di sini ketika kita menjalankan program main di sini, terlihat bahwa hasilnya nama Muhammad Mukti, umur 23, NIM 2137073. Dan apakah perbedaan dari public akses public dan private public menggunakan action? Di sini kita lihat bahwa ini menggunakan konstruktor juga, tapi beda dari konstruktor dengan akses public, yaitu tidak memerlukan metode setName atau metode set seperti ini. Kita hanya langsung membuat mobile.info, langsung menampilkan kelas yang perlu kita ambil. Sedangkan pada encapsulation kita membutuhkan setName atau public static void, public class yang public, metode public untuk mengambil data dari kelas student menggunakan setter sebagai perubahan nilai dan getter sebagai pengambil nilai.
Demikianlah penerapan encapsulation pada program student. Dengan kita menerapkan encapsulation pada program berorientasi objek, kita dapat memastikan bahwa data yang kita akses tidak dapat diubah dengan sembarangan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan integritas pada data objek. Selain itu, encapsulation juga membantu dalam mengorganisasi kode pada suatu program dan meningkatkan kemudahan dalam pemeliharaan dan pengembangan program di masa depan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu konsep dasar pemrograman berorientasi objek, yaitu overloading dan overriding. Yang pertama itu overriding. Overriding adalah suatu metode dalam kelas turunan yang menimpa perilaku dari metode yang sama dalam kelas induk atau superkelas. Saat melakukan override atau penimpaan, kita mengubah implementasi dari metode tersebut untuk memenuhi kebutuhan kelas turunan yang spesifik. Dalam Java, kita menggunakan kata kunci add override. Add override di sini, add override untuk menandai bahwa satu metode adalah override. Nah, jadi penggunaan override ditandai dengan tulisan override. Sedangkan kalau inheritance, extend dan override menggunakan add override. Lalu kemudian di sini apa itu overloading? Overloading adalah suatu kelas yang memiliki dua atau lebih metode dengan nama yang sama namun memiliki parameter yang berbeda. Yang sama tapi parameter yang berbeda. Saat kita melakukan overloading, kita menambahkan metode baru dengan nama yang sama tapi parameter yang berbeda, sehingga kelas dapat menerima input dan jenis yang input yang berbeda juga. Jadi di sini saya telah membuat sebuah program, 3 program. Yang pertama animal sebagai superclass di sini ya. Dan kemudian di sini ada dog yang menjadi subclass extend, dan juga di sini main adalah kelas untuk menjalankan fungsi-fungsi dan metode-metode yang ada di dua kelas ini. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan di mana itu override. Di sini kita membuat sebuah kelas animal dan sebuah public void, metode public void dengan membuat make sound. Dan sini kita buat sysout atau system printout the animal make sound. Hewan itu membuat suara. Kemudian kita menimpa kembali metode tersebut di kelas anak atau subkelas, yang mana kita menggunakan metode yang sama dengan yang ada pada animal. Tapi di sini kita menggunakan parameter yang berbeda. Di sini kita membuat the dog barks. Kemudian ada ini adalah konsep dari override, yaitu kita menggunakan metode yang sama tapi dengan parameter yang berbeda. Menimpa. Kemudian overloading. Di sini terlihat bahwa di bawah ini ada konsep overloading. Yang mana di sini make sound juga, tapi kita membuat parameter baru yaitu string. Dan kita membuat ini if else. Jika sebuah objek menjadi kuat, maka the dog barks loudly. Dan jika tidak, the dog barks softly. Dan di sini ada public void, make sound juga. Di sini aja juga. Untuk integer sama dengan 0. Integer menghitung i11 dengan sistem printout bar. Kemudian semua ini kita jalankan melalui kelas main. Di sini kita lihat animal. Di sini konsep inheritance. Konsep constructor juga ada di sini ya. Untuk pemanggilan dua ini. Dan jika kita merunning program tersebut, maka akan menghasilkan sebuah output
The animal makes sound. The dog barks. The dog barks loudly. Bark, 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 bark. Di sini the bark membuat suara yang keras, yaitu bark, bark, bark. Dan sini tidak menggunakan the bark softly ya, karena kita membuat taps loud di sini. Kalau kita membuat tap softly, maka dia akan keluar menjadi softly. Jika kita buat softly di sini, maka dia akan softly. 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 Ya kan? Softly. Kalau kita runkan, maka dia akan menjadi softly. The bark softly, karena kita mengganti dari ini ya, loud. Karena di sini kita lihat kalau dia menjadi, jika kita membuat typing string sebuah objek loud, maka dia akan menampilkan the dog barks loudly. Tapi kalau kita memasukkan yang lain apa saja selain loud, maka dia akan memanggil fungsi dari cout dari the dogs bark softly. Demikianlah salah satu konsep dari overload dan overloading, yang mana hanya menimpa atau memuat ulang dari metode yang ada atau metode superclass. Semoga dapat dipahami. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek, yaitu abstrak. Abstrak merupakan sebuah kelas yang tidak diinisialisasikan. Artinya, kita tidak dapat membuat sebuah objek dalam kelas abstrak tersebut. Di sini kita tidak membuat sebuah objek, kita hanya membuat sebuah metode. Jadi kelas abstrak berfungsi sebagai kerangka untuk kelas turunannya. Kelas abstrak sendiri tidak lengkap dan biasanya memiliki sebuah metode abstrak tanpa implementasi di sini. Metode public hitung luas ya. Hanya membuat sebuah bentuk. Bentuk ini apa gitu. Kita buat sebagai superclass, bentuk ada lingkaran, ada segitiga, ada lain-lainnya. Kemudian metode abstrak adalah metode yang dideklarasikan tetapi tidak diimplementasikan dalam kelas abstrak dan harus diimplementasikan di kelas turunan. Di sini kelas superclass, abstrak class kita implementasikan di sini dan juga di sini. Untuk membuat kelas abstrak di Java, kita harus menambahkan yang namanya kelas abstrak class sebagai kata kunci sebelum deklarasi kelas. Kelas turunan dari kelas abstrak harus mengimplementasikan semua metode abstrak yang dideklarasikan dalam kelas abstrak tersebut. Jika kelas turunan tidak mengimplementasikan sebuah metode abstrak, maka kelas turunan tersebut harus membuat sebuah kelas abstrak juga. Artinya di sini kelas abstrak adalah tidak diinisialisasikan, tidak diberi nama, dan hanya sebagai bentuk apa saja. Dan kemudian di sini terdapat kelas lingkaran dan segitiga. Dapat kita lihat di sini bahwa kita membuat sebuah public double hitung luas yang ada di kelas abstrak, kita implementasikan, tetapi di sini tidak ada, cuma bentuk aja. Yang kita implementasikan menjadi lingkaran, implementasikan menjadi segitiga. Kelas abstrak sangat berguna kalau kita membuat sebuah game ya, karena jika kita ingin mengubah kelas bawah, maka kita tidak perlu lagi untuk mengubah
superclass. Beda abstrak class dengan inheritance adalah inheritance mewariskan semuanya, sedangkan kalau kelas abstrak tidak mewariskan semuanya, tapi dengan cara-cara tertentu. Jadi kelas abstrak bisa disebutkan sebagai kelas tanpa inisiasi tapi dapat atau kerangka saja, tapi bisa harus diimplementasikan melalui kelas-kelas subkelasnya. Di sini ada bentuk, maka apa-apa itu bentuk, ada lingkaran, ada segitiga, ada segi prisma dan lain-lainnya. Demikianlah penjelasan tentang kelas abstrak di dasar pemrograman berorientasi objek. Semoga dapat membantu.